Halo sobat yang suka jalan-jalan, jumpa lagi dengan kami, channel Sragen Adventure of Dzikir Jalan-Jalan. Oke, sore hari ini kita mencoba untuk mendaki Gunung Ungaran via jalur Perantunan. Bagaimana keseruannya? Yuk, ikuti, kita jalan-jalan bareng. Ya, kita sudah sampai di base camp Perantunan. Ya, itu tempat ngecampnya ada di atas. Ya, kalau kita mau ngecamp di sana ada tenda-tenda itu. Tapi karena kita mau melakukan pendakian, kita registrasinya di sana. Oke, kita jalan-jalan dikit ke sana. Ya, itu tempat registrasinya. Oke. Nanti kita parkirnya masih di atas sana itu. Setelah itu kita baru mendaki. Ya. Ya, tempatnya cukup luas, cukup representatif kalau untuk sekedar ngecamp. Asik, sahdu. Udah lumayan tinggi juga. Tempat registrasinya. Ini kalau untuk ngecamp cukup di sini parkirnya. Sebelum kita melakukan perjalanan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keselamatan dari sini sampai ke puncak, insya Allah besok, dan sampai kita pulang kembali ke rumah. Oke, berdoa mulai. Selesai? Yuk, tos. Ya, dalam kondisi apapun kita selalu bersama Sragen Adventure of Dzikir. Sukses. Nih ya, Hafid. Nah, itu teman-teman kita. Ada Mas Putut, Mas Lili, Mas Fauzan, Mas Haji. Yang di sana itu yang masih tertinggal Mbak Devi dan Mbak Dini. Ya. Ya, kita coba cari-cari di mana jalur yang sebenarnya. Caranya kita harus melewati sebelahnya musola. Ya mungkin ini jalur berbatu ini. Ya. Ya, itu asik, hanya orang ngecamp sana. Ada rumah-rumahan, ya, ada musola itu yang besar. Ya. Oke, bisa nanti kapan-kapan kita coba untuk ngecamp di sini. Cuma ya lumayan jauh kalau dari Sragen. Ya, ada musola, toilet. Ini bisa sampai ratusan tenda camp di sini. Musolanya lumayan besar. Tempat wudhu. Bisa untuk ambil air masak. Nah, ini bisa untuk camp. Keren. Itu mungkin musola yang lama. Sana ada banyak toilet. Ada gazebo.
penampungan air juga. Dari di cancel nggak, Bu? Ya, jalannya udah mulai naik. Lumayan, kurang lebih 30 sampai 40 derajat. Batunya juga beberapa licin karena beberapa hari juga turun hujan. Nah, ini kalau kita dari bawah datar lumayan. Oke, kita lanjut. Gimana Om? Sragen. Wes mantap. Ya, Kecil mantap. Ngecamp Om. Insya Allah di atas. Mas. Yuk. Mas. Ngecamp Mas. Inggih. Di atas nggak tahu sampai mana nanti. Yang penting nyoba ke atas. Suara Suaranya air. suara Ya, lumayan. Ini belum gerbang pendakian. Sudah lumayan der. 45 derajat. Mudah-mudahan nggak hujan. Karena tadi pas berangkat sudah kehujanan. turun dari sini masalah hilang. Biasanya gitu. Ya, sayangnya view-nya kita dapat kabut. Ya, tuh gerbang pendakian udah nampak. Mungkin kalau di kamera nggak nampak. Sebenarnya kalau nggak kabut ini indah banget. Nah, setelah 10 menit kurang lebih dari base camp, kita sampai di gerbang pendakian. Sebelah kiri masih berupa kebun-kebun warga. Tadi kita berangkat dari base camp tepat pukul 4. Mudah-mudahan nanti sebelum jam 6 kita sampai di pos 4. Oke, kita lanjut. Kalau tadi berupa batu-batu yang ditata, setelah gerbang pendakian sudah berubah menjadi tanah. Lumayan licin tanahnya karena turun hujan. Masih berupa kebun-kebun warga sampai atas-atas sana. Oke, lanjut. Mulai memasuki daerah hutan. Ya, Kaliandra. Lumayan nanjak dan tanahnya licin. Mungkin karena jarang terkena sinar matahari, kena air terus. Ini juga ada jalur air. Waduh wae, sing gede dalane. Ya, jalur air. Di habis hujan. Lumayan licin kalau nggak berhati-hati.
Lumayan rapat ini hutannya. Oh ya, sekedar info, tadi ketinggian tempat kita parkir di atas base camp kurang lebih 1299 mdpl. Sedangkan nanti kita berusaha sampai di puncak Bondolan dengan ketinggian di atas 1800. Ada kurang lebih 600 meter kita harus nanjak. Ya, masih lumayan deder. Sebagai ucapan selamat datang. Ya, kurang lebih 10 menit dari gerbang pendakian kita sampai di pos 1. Ya, beda dengan Gunung Lawu yang kemarin. Ya, kita tidak terlalu lama. Alhamdulillah. Oke, namanya Watu Lawang. Watu Omah. Entah yang bener yang mana. Nggak tahu. Yuk, istirahat dulu. Sekitar 5 menit dari pos 1. Lumayan kita menemukan trek datar. Dari tadi kita nanjak terus. Sekarang datar, lumayan bonus. Oke. Jalan setapaknya makin mengecil. Bahkan kalau dari sini hampir tidak terlihat yang di depan. Seperti tertutup perdu. Yang dinamakan rezeki anak gunung kayak gini loh, jalannya datar. Kalau datar terus, kapan sampainya? Ya, mulai ada tanjakan lagi. Oke. Ya, mulai ada pohon cemara di atas. Ya, pohon cemara. Jalurnya juga mulai berbatu. Tanah yang bercampur batu. Hampir sama dengan jalur pendakian Ungaran via Mawar. Bismillah aja lah. Amin ya Allah. Yang penting jangan pernah bilang nggak punya uang. Ada sih, cuman buat yang lain. Tanjakannya makin menjadi, setelah tadi kita dikasih datar kurang lebih 100 meter. Ya, ini tanjakan. Hutannya juga makin rapat, makin lebat, makin gelap. Ya, mungkin karena selain hutannya rapat juga karena kabut yang lumayan pekat. Di gelap. Lumayan ini tanjakannya. Yo. Akar-akar pohonnya lumayan licin. Yo. Tanjakannya lumayan tinggi. Ini kalau dari depan, ini kalau kita shoot naik. Itu foto bagus jelek juga dihitung ya, Mbak? Mbak, foto bagus jelek dihitung.
Masih terus nanjak. "15 menit dari pos 1, pos 2 udah mulai kelihatan. Oke, posnya memang tidak terlampau jauh antara satu pos dengan pos lain. Tapi tanjakannya, lumayan keren dong. Ya ini lumayan untuk beristirahat. Tempatnya luas dan bersih. Ya, yang naik. Yang naik sini. Angkuai sih. Apa kan Ya duduk dulu, ambil napas. Oke, teman-teman juga masih di bawah. Meninggalkan pos 2, kabut makin pekat. Untuk tanjakannya hampir sama, berakar, berbatu. Ya. Ini ada yang dikasih pagar. Ya, ini jalan air, kita harus berhati-hati. Jalur air. Oke, kelihatannya di depan ada sedikit datar, lalu ada tanjakan lagi. Nah, ada tempat yang lumayan untuk istirahat. Yang besar. Oh, direfund nggak? Ya. COD. Dari pos 2 ke pos 3 lumayan banyak landainya. Tanjakannya juga tidak separah pos 1 ke pos 2. Ya, harusnya kalau sesuai peta bentar lagi sampai di pos 3. Ya. Tapi sebelumnya lumayan ada tanjakan. Ya, sudah terlihat pos 3. Ya. Nah, itu berupa shelter semi permanen dari plastik. Oh, udah 2 kali. Ya, akhirnya pos 3. Watu Serumpuk. Ya. Oke. Kita istirahat sebentar. Pos 3. Tuh jalurnya ke sana. Arah kanan. Yuk, semangat. Menuju pos 4 dari pos 3. Jalurnya masih sama. Tanjakan yang tidak seberapa berat sebenarnya. Cuma karena batu dan tanah-tanah yang lumayan licin, dia agak menghambat sedikit. Vegetasinya juga tidak jauh berbeda, lumayan rapat juga. Ya, karena ini sudah jam 5 sore, jadi ya lumayan gelap. Tapi kalau di kamera mungkin masih terlihat agak terang. Tanjakannya tidak seberapa. Untuk kaki lumayan tersiksa. Akar-akar juga licin, batu-batunya juga licin, tanah-tanah yang keras juga licin. Harus hati-hati. Kalau menurut peta
sekitar 30 menit kita nanti sampai di pos 4. Oke, kita nikmati perjalanan. Ya, kembali akar-akar yang licin kita lewati. Pohon-pohon cemaranya yang jarang-jarang terlihat. Sekitar 5 menit dari pos 3 kita melewati tangga-tangga. Ya, ini dibuat oleh pihak basecamp supaya tidak longsor. Tapi bagi lutut lumayan menyiksa. Ya, kita nikmati juga. Lumayan sampai atas. Ya, berakhir sudah tangga-tangganya. Lanjut tanjakan yang lumayan tinggi, juga licin. Ya, tanjakan tangga-tangga inilah yang disebut dengan tanjakan Ondorante, Gunung Ungaran via Perantunan. Ya, sampai atas, mulai dari bawah tadi, lumayan menguras isi dengkul yang sudah kopong. Ya, mudah-mudahan pos 4 tidak lama lagi. Ternyata anak saya, atasnya ini masih tangga-tangga terus. Ondorante, tancap. Ada beberapa tanjakan yang lutut ketemu dada. Oke, kita nikmati tanjakan Ondorante lagi. Ya, di depan itu. Napas mulai tersengal-sengal. Ya, teman-teman masih belum terlihat. Tuh, tanjakannya lumayan. 27 menit atau kurang lebih setengah jam dari pos 3. Ya, kita sampai di tanjakan Ondorante yang terakhir. Tapi kita lewat jalan pintas saja biar cepat sampai. Mantap. Baru kali ini saya menjumpai jalur tangga-tangga yang luar biasa. Kalau Cemoro Sewu, tangga-tangganya dari batu. Kalau ini tangga-tangganya dari kayu. Oke, pos terakhir sebelum kita mulai pendakian yang sesungguhnya. Kita nanti ke puncak Bondolan aja. Lumayan licin. Oke. Pos 4 Kolo Keciko. Nanti ada percabangan. Nanti kita pilih salah satu. Meninggalkan pos 4, kita langsung memilih ke kiri, yakni Puncak Butak dan Bondolan. Kalau masih sempat besok kita coba ke Puncak Benteng Rider. Cuma Benteng Rider ketinggiannya sama dengan Puncak Butak. Kalau sekiranya napas sudah nggak memenuhi syarat ya, sampai Puncak Butak aja dulu. Oke, jalurnya nggak jauh beda, masih berupa tangga-tangga. Ini yang menguras isi lutut.
lutut yang sudah kopong makin kopong nih. Tepat 5:30 kita meninggalkan pos. 5:30 lebih 5. Kalau sesuai estimasi waktu di peta itu 45 menit. Mudah-mudahan ini nggak sampai. Ya, masih tangga-tangga. Mantul. Pos 4 ketinggian 1700. Puncak Bondolan 1800. Ya, kurang lebih 100 sampai 150 meter vertikal. Kita coba untuk lalui. Mungkin sedikit lagi kita sampai di puncak Bondolan. Abika gunung apa kan? Nah, kalau kita lihat ke bawah view-nya, subhanallah. Gunung apa Kabi? Ya, di depan itu adalah Sinduro. Keren ya Allah. Luar biasa. Walaupun di beberapa tempat tertutup awan, tapi tepat di depan saya. Di sana ada semburat warna jingga, tempat matahari terbenam. Di sini teman sore hari. Sunset loh. Sunsetnya masih terasa. Ada tulisan puncak yang sembunyi. Ya mungkin puncak Budak itu mungkin yang tinggi itu. Ya besok kita ke sana. Ke sini kita cari ya lokasi camp di atas. Mungkin puncak Bondolan di atas itu. Oke. Barangnya ada golek dan pasang tenda ya. Masak mie. Tapi aku belum ada model ki. Oke. Ini bagi manusia-manusia bucin, silakan buat kata-kata, kalimat-kalimat cinta. Definisi bertanya pada rumput yang bergoyang.